sing dadi sekretaris camat aja camat comot. Sing dadi tentara ingat dunia ini sementara. TNI AD terima nasib ini apa adanya. Pak tentara nggak mau kalah, langsung nyaut sabta warga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tibalah saatnya memasuki acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Mumpuni Handaya Yekti dari Cilacap. Kepada Ustazah Mumpuni Handaya Yekti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'il ulama'i billahi ta'ala fil masyariqi wal maghribi wa ila hadrati Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Sunan Derajat Sunan Punang Sunan Kalijaga Sunan Kiri Sunan Gunung Jati Sunan Kudus Sunan Muria wa hajatina wa hajatikum khasatan hajat masyarakat perumahan indah, pasir lor, hajatan maslahatan mubarakatan. Sayyudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alhamdulillahillazi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin,
para alim, para ulama, para asatidzah ingkang tansah kula hormati meninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi husnumaten akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mahali ingkang tansah kula hormati meninjih, ingkang tansah kula ta'zimi. Wabillahi husnumaten panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Rafiq ingkang tansah kula hormati meninjih, ingkang tansah kula cadhong barokah dumanipun. Dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kala sepatas makarinipun, boten ngira-ngira takdim kula ingkang kala pundi-pundi ingkang tansah kula takzim meninjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Karanglewas, wabillahi husnumaten panjenenganipun Bapak Camat Karanglewas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcan ingkang tansah kula hormati meninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabillahi husnumaten panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Karanglewas beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Wabillahi husnumaten panjenenganipun Bapak dan Ramil dari Koramil Kecamatan Karanglewas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Babinsa ingkang tansah kula hormati meninjih, ingkang kawula mulyakaken. Dumateng sedaya para panembahan panembahan projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintah desa Pasir Lor, wabillahi husnumaten panjenenganipun Ibu Dati Rahayu selaku Kepala Desa Pasir Lor beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Kadis, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing Pasir Lor ingkang kula hormati. Wabillahi husnumaten Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar wonten ing Perumahan Pasir Indah ingkang tansah kula hormati meninjih, ingkang kula mulyakaken. Wabillahi husnumaten Keluarga Besar RW 05 Perumahan Pasir Indah ingkang tansah kula hormati lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Boten saged dumateng rekan-rekan pemuda, Karang Taruna ataupun ikatan remaja-remaji Masjid Mushola wonten ing Kecamatan Karanglewas khususipun wonten Pasir Lor, boten saged dumateng jamaah tim tuturan saking Nurul Ihsan saking SMK Yuwaratomo Purwokerto ingkang tansah kula banggaken. Boten saged dumateng sedaya santriwan santriwati, jombloan jomblowati, duda rangga dan cepet rapi, sing tua-tua moga-moga pada cepat tindak haji. Amin Allahumma. Hadirin hadirat wa'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika paling nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makan wonten ing mriki majelis, sakit bermuajahah bil wujud dalam rangka pengajian akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar RW 05 wonten ing Perumahan Pasir Indah, Desa Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas. Hingga mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking asalipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma.
Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati nuwun sewu, saderengipun dalem matur ingkang makata-kata nuwun sewu Ibu Lurah, Pak Sekcam, Pak Kapol Kontincan, lan sedaya para kiai. Biasanya kita nek mireng kabar menawi kehidupan teng Perung niku biasane kadang-kadang ora wawan karo tanggane, ora pernah srawung dan lain sebagainya. Dan ternyata hari ini perumahan Pasir Indah membuktikan bahwa Perung pun saged guyub rukun baik wonten warga Perung bahkan kali desa Pasirlor. Tepuk tangan semoga. Perumahan Pasir Indah luar biasa. Sing tepuk tangan utangi lunas kabeh. Sing amene banter berarti tanya. Muga-muga dipari rezeki sing barokah. Turah-turah kita dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah, lawas masyarakat ahli ibadah, ibadah ingkang istiqomah, diparingi dzurriyyah ingkang sholih lan sholihah. Kula dongakaken Bu Lurah suaminya tambah. Jangan sama, maksudnya Bu Lurah suaminya tambah gantengnya, tambah soleh, tambah ibadahnya, gitu maksudnya aku. Bu, Ibu, wonten Karanglewas khususnya wonten Pasirlor, nek pengosan dalu rampung cekapan jam pinten? Jam 2 subuh? Jam 2 subuh? Masya Allah. Soale Kanjeng Nabi ndawaken salat fardu sing paling berat niku salat subuh kali salat ngasar. Dados nek ngaji kelongen sepisan kula kuwatir ceramah ditinggal ngantuk. Ceramah ditinggal ngantuk tuh sakitnya di sini. Yang kedua, wong ngantuk niku bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene gomeh. Gedang kluthuk dipangan ular, wong ngantuk mana karo kula ben boten salah niat ngasrumi nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Kula derekaken dongane Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liizalatil juhadi an-nafsi lillahi ta'ala. Amin Allahumma. Iku makin niki niat ngaji dalam rangka mados ilmu, ngicalaken kebodohan sakjroning pikir atine manungsa, kabeh niate karono Gusti Allah. Kanthi rawuh panjenengan sedaya ten ing RW 5 insyaallah. Sedaya memolo saged sina ata ketamplek kali kesintir kecemplung kedungali bongalan keseser ambles ilang musna kecocok tunggak kayu donaloyo tulak sawan balinggalan saung pemadam rikala sing sakit muga-muga ilang penyakit murah tambane kali pasir tamplek injet mampet disari sarang ngerang ditunjuk dina boka bangilan bebasan setara bakalan tuyan dedane keragini penampiran mampir ngiklat-raklat daya condong beras pati ilu-ilu apa damil semingkir kabeh rawe rantas malang tutung dongane wis tuntas panitiane njaluk diambung. Lho sing ngambunge bojone dewek-dewek lho kok nyelake mumpuni Bu. Kali kok kipasan bentar napa? Alhamdulillah. Berarti tandane tesih diparingi nikmat. Sing penting dados manungsa niku ampun senengin ndresula. Ngertos pirsa ndresula? Ndresula niku bahasa Jerman. Bahasa Indonesia ndresula niku ngeluh. Tapi menawi bahasane Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia niki makhluk sing seneng ngeluh. Diparingi panas ndresula, diparingi udan yang ndresula, ora diparingi udan karo panas, boleh ngarani udan petrek nilo. Sembarangan banget jane iki bisa.
saben tercawah kabeh nikmate Gusti yang mengucur keringatnya hari ini insya Allah sedaya penyakitnya diangkat dari Gusti Allah. Yang mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma. Bu, sampun tanggal 19 Rajab, pun puasa napa dereng? Sampun, alhamdulillah pun pikantuk pinten dinten puasa Rajab. 3 hari wonten sisa minggu, wonten sisa dinten, wonten sisa 10 dinten. Bapak Bu. Bapak Bu. Assalamualaikum. Bapak pun puasa napa dereng? Senyumnya mencurigakan. Pak Sekcam, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, pun puasa napa dereng? Masya Allah jujur. Lha ketimbang gengsi ngurung puasa aku nih wes. Berarti kan malah pemimpin buatan jujur. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Masyarakat itu paling senang nek kagungan hajat pengawasan kok dirawai kali para pemimpin dan aparat. Berarti para pemimpin aparatnya adalah orang-orang yang ahli ibadah. Alhamdulillah. Dimuji para pemimpin kita, aparat kita dijauhkan dari sifat yang zalim, dari pemimpin ingkang amanah, ingkang mengayomi masyarakat ya Allahumma. Semakin lagi bulura, sampun pinten periode bulura. Nambe mawon alhamdulillah luar biasa. Sinoso tenggal Ibu Lurah kita didukung karena program pemerintah niku sak cerdas apapun kepala desanya tergantung masyarakat yang dukung apa mboten. Niki Ibu Lurah wis tak rewangi. Jarang-jarang mau balik kok pengertian kalian nyong. Sallallahu Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawaken puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Rajab adalah bulan kangge nandur, muga-muga Sya'ban saged nyirang, mugi-mugi takkan Ramadan iso panen Allahumma. Barang siapa puasa sedinten ana ing bulan Rajab, amangka pahalane kaya dene puasa sebulan alhamdulillah. Pitung dinten kersa puasa ana ing bulan Rajab, maka pahalanya saged nutup lawange neraka. Amin Allahumma. Wolung dinten kersa nyempetaken puasa ana ing bulan Rajab, amangka pahalane saged buka lawange swarga Allahumma. Sedasa dinten nyempetaken poso ana ing wulan Rajab, amangka segala cita-citanipun dipun ijabah kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Pak Sekcam, Pak Kapolsek, Pak Daramil mergo dereng poso mboten napa-napa, tes wonten kesempatan nginjang tanggal kali dosa. Lah bapak masih taman rampunge Rajab kok lung puasa jorah bapak, esana Rajab tahun Maret. Moga-moga diparingi yuswa sing barokah Allahumma. Amin Allahumma. Maka leres kula nderek seneng makin iki Pak Sekcam begitu jujur. Jawabannya adalah memang dereng poso nggih ngakune dereng poso. Sebab saniki banyak pengakuan palsu. Menungsa sing palsu. Karena virus corona masker palsu. Antiseptik palsu. Sama tahu palsu, beras palsu, sampai duit palsu, nasi untuk untuk saling ingin niki gara-gara virus corona niki kula tumbas masker teng Alfamart, Indomaret, apotek telah sedaya mboten kebagian. Antiseptik pun yo pun boten wonten kebagian malih, sehingga banyak orang-orang ambil jalan pintas. Salah satu sisi buruknya Indonesia begitu, akhirnya malah masker ditimbun, disimpan nanti didolaran banget. Nah, kok saling memanfaatkan di dalam musibah yang terjadi, sehingga kalau mikir oh iya ya, sehingga manusia palsu. Niki dintennya malam Ahad bu sedalan niki nyawur kemburu luar biasa lu rambutnya dawa pokoknya bahenol barang enak jenggotan. Aduh satu palsu jangan.
kejadian baru-baru ini wonten Mbak Putri tindak tanggane Pak Dokter Gigi. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Oh Mbak Putri, ada yang bisa kami bantu? Non sewu nggih Pak Dokter, kurang nggih rumangsani. Wong anggar maju dina ya maju tua rasane ora karu-karuan. Kaya madheg setelah bedang kue rasane ya ora. Lah wingi kula mangan sate ora bisa dilem. Gara-gara mukanya kami ora bisa dikunyah. Kecet kula kula maju dina ki ompong Pak Dokter. Lah kula niki saged jaluk direwangi napa mboten digawekna untu. Oke, monggo Mbak, kula cek rumiyin, bareng dicek ternyata yang harus diganti ada 4 belindi untuk yang harus diganti. Wah, Mbak Putri, niki jebule wonten sekawan waja ingkang harus diganti. Lah kuwi sebelindi untune regane pira? Oh murah Mbak, niki namung 250.000. Ya Allah, dene larang kamu ya kadang untuk palsu kok. Loh, niki kan demi kesehatan. Sehat niku nikmat, larang yo pantes, Mbak. Nek boten kersa tak gantung tu sapi kepripun. Ya aja kaya kowe ora apa-apa lah sik nang disangoni nang anak lanang. Nek 250 siji berarti 4 juta. Dadar oh ya bener ke pas. Regane 1 juta, tolong kenyong dipasang untuk palsu. Barang dipasang alhamdulillah cocok. Mbak Putri langsung ngaweh artone, langsung kondur pamit. Ini tekan teras Mbak Putri diuber tempat dokter. Mbak Putri, ampun gugup pun kondur. Jenengan iki badhe nipu kula. Lah nang apa sih? Lah kitene duit 1 juta palsu kabeh. Lah kan untune untuk palsu. Kecuali anggar untune asli, duitnya asli. Dokter kok goblok. Sampai untuk palsu, pinter Mbak Putri duitnya duit palsu. Nah, saniki zaman warna-warna kahanan duit palsu, untuk palsu. Sampai ada pernah kejadian, wong aku dados nabi, berarti nabi ini nabi palsu. Nabi palsu. Tidak hanya di zaman sekarang ada nabi palsu. Waktu Kanjeng Nabi Tesi Sugeng ada orang yang berani ngaku aku jadi nabi. Salah satunya namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Itu di zaman Kanjeng Nabi ngaku aku jadi nabi. Sehingga para sahabat derek berjuang untuk menumpas orang-orang sing ngaku dados nabi. Salah satu sahabat yang berjuang menumpas Musailamah Al-Kadzdzab adalah seorang sahabat Nabi bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah namanya, tapi tidak durjana sifatnya. Saya sangat akhlaki, ahli sholat jamaah, taat beribadah. Walaupun dirinya seorang yang miskin bahkan melarat, nek ahli di dalam bab sholat. Pada suatu ketika Abu Dujanah derek sholat subuh berjamaah, Kanjeng Nabi sambut donga, Abu Dujanah langsung kondur. Berulang kali selama seminggu ngaten niku akhirnya ditegur langsung kali Kanjeng Nabi. Abu Dujanah, seminggu kini lagi meniteni dan manawari. Tertiteni awakmu ki seminggu kiye. Nek lagi mimpin dong, aku langsung kancing minggat. Apalah murah butuh karo Gusti Allah dan orang ngenteni donga. Ya Allah ya Rasul, nong sewu, kalau niki bisa lewangsul nih konten alasan tersendiri. Yang enek cerita kalau nyong, bocere sapa aku bisa melu lewangi. Ya Rasul, kalau tadi cerita niki sing sangat. Nek pancen kuwi aib dan awakmu kuwi isin karo aibmu rasa cerita. Tapi nek suatu masalah aib yang cerita kandha karo nyong. Ngoten ya Rasul. Ngeten iki Kanjeng Nabi. Kula niki wong larat, tapi batian omahe kula niku sugih luar biasa. Dunyane pirang-pirang, punya berhektar-hektar tanah, dan tanahnya adalah wit kurma sedoyo.
Tapi yang paling bagus kurma sing teng ngarepan omah. Lah sing teng ngarepan omahe wong sugih niku sebut saja Pak Fulan kita gale kula. Wong sugih David kurma nang ngarepan gedene luar biasa ngantos pelepahe kurma niku ngiyong-ngiyong tenggene terase nggih kula. Rendele luar biasa wit kurma nek ndalu ketiup angin pasti niku kurma tibane tenggene terase kula. Nek kula sampai bar salat subuh kok baline telat. Kula kuatir anak-anake kula sing tesih cilik tangi turu weruh kurma nang teras langsung dipangan. Ini kejadian. Kula telat bali salat subuh. Anake kula niku pun lagi munah kurmane Pak Fulan. Langsung tekodek kowe kurma saking cangkemane niku. Kenapa? Karena kula walaupun wong melarat, kula nderek panjenengan ya Rasul. Ngantos dugi pecat nyawa saking jasa kula. Kula mboten rito nek anake kula sampai mangan barang haram. Mbok sampai kowe weteng kok mangan barang haram, saisi-isine weteng tok-tokna saking jerone weteng. Kula mboten ikhlas nek sampai keturunane kula mangan barang haram walaupun sakuku ireng. Wong melarat tapi duwe prinsip. Kanjeng Nabi berbes nilai. Ternyata kagungan sahabat begitu ahli ibadah derek Kanjeng Nabi sehingga Kanjeng Nabi kepingin tindak tenggen Abu Dujana. Ternyata Kanjeng Nabi punya ide. Ini kok kepingin tumbas kurmane Pak Fulan untuk diberikan kepada Abu Dujana. Kanjeng Nabi tindak tenggen Fulan. Assalamualaikum Pak Fulan. Waalaikumsalam. Oh, Kanjeng Nabi. Boten tahu-tahu janur gunung sangat konten apa ya Rasul. Dan sewu Pak Fulan sepindah dalam menika soal badhe silaturahmi kaping kalihipun dan sewu kula kepingin tumbas kurmane panjenengan ingkang wonten ngarepan daleme panjenengan badhe kula paringaken kalih Abu Dujana kinten-kinten pareng napa mboten. Wah ya Rasul niki wit kurmane kula niku wit kurma sembarangan. Soale wit kurmane kula niki varian paling enak ketimbang wong liya nggone nandur kurma. Dados nek panjenengan kepingin tuku kurmane kula sing teng harapan omah regane 20 kali lipat ketimbang wong liya nggone adol. Jebule Pak Fulan sugih si sugih tapi pelit mbetil-til kucing jelantir kenutil kudane. Bapak nggih Bu nggih wis pelit mbetil. Akhirnya Nabi maksud niku nek ngaten jane kula Pak Fulan bisa nek kula kepengin tumbas kurmane jenengan sing teng ngarepan omah mergo niki wit kurmane kok ngiyong-yong tenggene terase Abu Dujana yang pun larang-larang lah ibaratnya karo godolo go sedekah Pak Fulan. Insyaallah nek panjang ikhlas niki kurmane didol teng kula paringaken kali Abu Dujana insyaallah bakal diganti kali wit kurma yang pohonnya terbuat dari emas, batangnya adalah intan permata dan buahnya adalah berlian. Tadi lebih mungkul saking 20 kali lipat. Fulan jawab, oh nyoki adol barang pasti masa nyontukune diwai barang janji moh orang model kayak kene dodolan. Ternyata liciknya luar biasa nih Fulan. Sehingga dilala Abu Bakar lewat meriksani wonten tiang lagi ngobrol rame sehingga Abu Bakar mampir tenggene Pak Fulan langsung tanggap kali Kanjeng Nabi kronologinya sehingga Abu Bakar terus ngendika ya Rasul nun sewu sangat bukan kula niku nglancani ning kula kok malah dados kepingin tuku kurmane Pak Fulan kersane kula masih tumbas Kanjeng Nabi kula tumbas regane 20 kali lipat ketimbang wong yang nggone tuku niki estu kurmane Pak Fulan badhe kula paringaken kali Abu Dujana. Dene Pak Fulan nontak badhe ring omah mundhut arta. Abu Bakar mundhut gepokan arta langsung diparingaken tenggene Fulan. Fulan senenge luar biasa. Langsung mlebet teng dalem ngomong karo sing estri. Coba kurma nang ngarepan wis payu. Hah, masa Pak? Ya regane 20 kali lipat ketimbang wong lantur. Wah, pinter ya Pak. Tenang saja Bu. Pada kis ditolari nggone Abu Bakar jarak kali gua butuh cana tenang bae mak kan wujudnya sih ngarepan nggone dewek
Jadi Abu Dujana orang mungkin bisa mangan kurmanya, wis tenang bae. Jebule sugih, licik, pelit, tur picik. Sifatnya banget iku tanggane Abu Dujana. Wong kene ora sing ngene kowe. Apik kabeh. Lah isuk-isuk Abu Dujana badhe salat subuh, Fulan pun arep salat subuh, ning mriksani keadaan begitu kaget. Ternyata wit kurma sing tengah jenge Pak Fulan mumpun pindah tenggene tanah Abu Dujana dengan tidak ada bekas ditebang sama sekali. Mboten nonton bekas dicabut koyo dene mboten nonton. Kayak dene mboten nonton terjadi apapun, ning wit kurmane pun pindah tangarepane Abu Dujana atas kersane Gusti Allah. Niki ceritanya sederhana, tapi yang luar biasa adalah prinsip Abu Dujana. Wong melarat tapi prinsipnya kuat, nganti pecat nyawa saking jasad, ndak ikhlas apabila keturunan zuriatnya sampai mangan barang haram. Dan Anda yang jadi pedagang, kuli bangunan, jadi buruh, rasa cilik nanti sudah dipakul cilok, pakul pentol, jadi pakul kembungan. Itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang sekali lagi, kuli bangunan, kuli panggul, kuli batu, tukang narik, tukang tandur, tukang deres, tukang daur, tukang rongsok, ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, gue membicarani nista. Beruntung kita yang masih bisa berdiri di kaki sendiri. Kalian kudangan kepanasan meme geger atus keringet banting tulang setengah mati, asal orang lain ibadai niku rezeki suci yang Allah ridhoni. Barokah bukan dari kuantitas, tapi barokah niku dari kualitas. Barokah bukan dari tingginya titel, bukan dari kata duit, tapi barokah saking tentreme hati. Anak tukang tandur sedina bayarnya 50.000, tapi sholatnya ora ketinggalan, amal sunah dilakoni. Walaupun sedina uli duit 50.000, bobotane mondok bocah pinter-pinter, bobotane sekolah bocah manut-manut, ngisi pedarinan dapur cukup esi bisa sodako gue melu pengajian, gue jenenge barokah. Dengan ngomong dunyane pirang-pirang sawe ambak, bojone ayu semok tenok montok molek ini pakai kol-kolah kubro. Anak musuh gitu nenek pirang-pirang sawe ambak bojone tapi sholat babar protas, pelit betitil boro-boro gelem aweh karo tanggane, boro-boro nyantuni yatim piatu. Sugih ning ora gelem ibadah, walaupun anaknya sekolah dilalat dadi tukang mabuk, pengedar narkoba, na'udzubillah ini. Barokah niku saking tentreme ati. Ada tukang rosok atine mulia. Ini kejadian kula nang Puring, Kabupaten Kebumen. Niku wonten desa Sroso Jero Tengah. Roken misun sholat untuk narik sodakoan kangge nggawa salah satu gedung MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Puring. Semua yang hadir ditarik infak. Ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, semua sodako. Tidak ada yang merasa dibeda-bedakan, semuanya ikut derek berjuang. Kapolsek Daramil, Pak Camat, Lurah yang hadir, semua panitia, semua yang hadir sampai pulang ditarik infak. Ini ada satu orang yang tidak ditariki infak, jebule tukang rongsok melu ngaji, nganggo celana 3/4, nganggo kaos soblong, nggawa tas ransel karo karung isi botol plastik. Ya, anak mempernya sih orang ditarik infak yang malah daleki kudune nang sodakoan. Tapi kalau kaget, kejadiannya 15 meter dari panggung saya, tukang rongsoknya karena diliwati buatan ditarik infak, malah sang pemulung ngedalaken tasnya, mundur sesuatu dari dalam tasnya, ternyata plastik bening isi duit 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an kali 2.000-an ini mah kathah. Dan saya kaget kedua kali, ternyata sang tukang rongsok ambil duit yang dia punya, yang nominal 20.000-an dicemplungaken teng kotak infak. Wonten tenu jago lagi ngenteni jujulan. Jebule boten jujur, Pak.
dia masukkan duit 20.000 nggih sedekah kula gregel. Wonten tukang rongsok kok jiwane mulia sampai aweh sedekah be duit sing paling gede sing diduweni. Terkadang kita yang badannya sehat, omahe gedongan, omahe tembokan, motore kreditan, HP-ne Android, emasnya pirang-pirang, kok esi nampangi duit PKH. Apa pemerintah yang salah sasaran? Apa salah sinten? Nah kita geragap jebule ngaji niku membentuk orang yang bijaksana. Nek pancen kok dheweke wis merasa mampu lan ora kudune nampak, nek kudune kan ngendi kok ora bulura. Lurae. Belangan genyong. Wong sehat, bojoku sehat, anakku sekolah kabeh. Nyong kudune ora nampak bulura. Alhamdulillah ki rumahku sih bisa disebut rumah bukan sombong buluran yang sehat kok isin banget rumahnya ditulis orang miskin. Padahal yang suki sehat diberi sehat kalau Gusti Allah. Bersama buluran ke anak randa anaknya si cilik-cilik. Lah kudune nampak malah orang nampak malah nyusi nampak tulung di bagiannya nyong dicoret tulung paling nakar wong kaya-kaya. Tulung bijaksana. Jangan-jangan yang ngomong kayak gini sudah dunaman lagi. Mulanya non sewu hari ini mungkin Anda lebih mulia ketimbang kulo. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang kulo? Soalnya jenengan rambut memiliki tanpa rasa pamrih pak. Malah kelongnya duit akeh, gue bayar bensin, gue bayar angkot rombongan, gue putarin jarum cilok, jarum pentol, jarum rombongan, terus lempakan, lesnya rata cuma snack jajan. Anda lebih mulia ketimbang kulo. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang mumpuni? Nah, kulo dugi mereka kan jelas-jelas sing ngamplopi. Niku bedanya kulo kalian jenengan. Maka mbok jenengan jantan akhirat kanten dunia jadi mustami pendengar pengajian senang midhangetaken ngaji 1-2 ngendikane para kiai diamalaken kali jenengan dadosaken wasilah Anda mlebu swarga. Kok mriksani mumpun arep mlebu neraka tulung yang dicawe. One gue rasanya nyet deh. Ini ngomong temenan nanti suara udah gini. Waduh, nanya kini ngomong temenan. Mubalik roh tanggung jawabnya gede. Mau sampai bisa ngomongi tapi ora bisa ngelakoni. Ane kadang-kadang nek kana tarikat infak rakyat sakitnya melu nyemplungna. Karena kalau khawatir mau sampai bisa ngomongi tapi ora bisa ngelakoni. Badannya mlebu surga tapi cangkemnya kiri nang neraka. Makan khawatir mana mau jenengan mlebu surga nang mlebu neraka perlu dicawe dia punya. Dari besi gile. Tapi umpamanya jangan mlebu neraka ya cawe-cawe lagi. Na'udzubillahimin. Yang kita harapkan sa'idun fit dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia akhirat ngaluluma. Yang ini rojak, SD diajak ngaji. Nanti kita menang ngajinya ngasih jam 2 subuh. Saya itu ibu-ibu kuat. Ibu-ibu yang belakang kuat, sebelah kanan sing teng margi kuat, bapaknya sanggup, bapaknya sanggup ibunya kuat karena mudun-mudun. Pengajiannya maksudnya di syarikat. Nomor dewa, sopohon, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa
sorok sepat ono pasulayan langit karo bumi aku kabenangan angin langit ora wani karo bumi mergo bumi kepakonan Kanjeng Nabi langit kalah nuli nyuwun ring pangeran ben supaya nabi minggat ning ayunan ben supaya langit bumi ora beda den ambah Gusti Jeng Nabi kang minulya irfa sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi والعالي والأصحاب satu kine jeng Nabi kedahuan sholat sedina lan sewengi kabeh kaping 50 nanging jeng Nabi kepanggih kali Nabi Musa usul dateng jeng Nabi salate dipun suda Allahumma barik lana fi rajaba Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana irfa sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi والعالي والأصحاب صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Begitulah laumiran saking Pak Panitia begitu netral bahwa wonten perum Pasir Indah, wonten Kelurahan Pasir Lor, alhamdulillah wonten Nahdlatul Ulama, wonten Muhammadiyah begitu luar biasa kita nggone guyub rukun. Maka jangan sampai beda organisasi menjadikan permasalahan. Ayo kita saling menghormati. Mendingan tetanggane kula Pak Sekcan, Pak Kapolsek, Pak Dalamil, tanggane kula niku begitu unik. Sing lanang milih Jokowi, sing wadon milih Prabowo. Tapi alhamdulillah ini sing wadon meteng maning. Jadi kan bareng anaknya lahir berarti perpaduan antara Jokowi dan Prabowo. Kemarin sempat saya ngaos tentang daerah, suatu daerah di Jawa Tengah itu, kok dipaksa ditangeti, mumpuni, kok itu wongnya Jokowi apa oleh Prabowo? Lah ini wong temenanan Pak. Kenapa jangan kita kenal wongnya siapa? Nah, orang sadar di permasalahan, wong tuan itu berantakan nyoblos apa? Bukan berarti saya tidak punya prinsip, saya nyoblos. Saya adalah warga Indonesia yang baik. Ini betul usaha perlu mawit datak ditakuni ngomongin siapa wong sing kebener. Bahkan kemarin nonton sing nyale-nyale pulau nyale DPR RI barangan. Sampai ngintan Cilacap sempat nonton sing nyale jarinya pulau badai nyalon wakil Bupati Cilacap mengguyur ke Mekelon. Nyong kok ngasih ngombe lemak, si mabuk jenengan.
Kalau si ngombe, bapaknya si mabok. Kenapa? Namanya mubalik niku harus benar-benar sakit merangkul. Yang politik biarlah yang punya hak dan kewajiban. Bukan berarti saya buta politik, bukan. Saya harus tahu politik. Mahasiswa harus tahu politik, tukang beres kudu ngerti politik, sampai Pak Polisi, Pak Tentara pun harus pirsa politik. Politik adalah proses pembagian dan pembentukan kekuasaan di masyarakat. Jadi nek rakyat cilik orang ngerti politik, malah dibodohi kok namung terus ora padha tanggung jawab. Assalamualaikum. Maka Bulurah Pak Sekcam, Pak Kapolsek, Pak Daramil harus pirsa politik, dan orang-orang yang jadi pemimpin pejabat, yang jadi aparat harus orang-orang yang al-khauf minallah, khauf niku di, khauf niku ajri, khauf niku takut. Kalau para pemimpin pejabat kita orang-orang yang takut sama Gusti Allah, nggak mungkin di Indonesia ada kasus korupsi, mereka wedi karo Gusti. Yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji, jadi pedagang ojo lali sembahyang, jadi RT sampean karo sholat, jadi RW jasa karepe dhewe. Yang jadi pejabat jangan lupa sholat, tunaikan zakat. Yang jadi polisi anggar manteng kerek manteng giling hati-hati malaikat jadi teman-teman. Sore para malaikat. Pak Kapolsek nasto itu nama ya. Dari tadi Pak Kapolsek mindel jeble Pak Kapolsek lagi zikir karo apana Tri Brata. Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Jaga kamu sih. Sedati polisi hati-hati malaikat saben detik mendalangi. Sedati Bulurah rajin ibadah. Sedati sekretaris camat aja camat comot. Sedati tentara ingat dunia ini sementara. TNI AD terima nasib ini apa adanya. Pak tentara nggak mau kalah, langsung nyaut sabta warga. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepingin tahu lanjutannya apa dengar? Tutup itu memang apa? Tapi kan boleh semaning. Kata misalnya pun sampai kumisnya bergetar. Sebagai pakai ini batin. Ya kalau pun bocah ulang je. Saya nggak kurang iki nang dasarnya kados niku. Saya kalau pun jalan tanpa bapak biongnya kula, belum buatan para lenje-lenje. Saya nggak lagi termasuknya semandang marini, cuma kadang-kadang kalangan. Saya kok buang nggak orang renjel orang liake, pakai jamaah maksudnya. Jangan sumpah kayak mau jusari pak, salah paham. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kepanggil kali grup hadroh Nurul Iksan niki nggih. Dua kali niki lho Bu, niki SMK saking Wiyotomo. Tapi kono dulu ya. Yang kemutan Wiyotomo kuwi kemutan bahasa Jepang. Angel banget ngucap Wiyotomo. Matur nuwun nek bersani santri adem nggih Bu nggih. Saya santri kan kesiral banyune wudu, ngaji yakin lagi pada ta'alum golek ilmu, apa malih tambah sholawatan masyaallah. Nek dalam santri mulai pun gak ganteng-ganteng lama. Mereka nganggo kopean, nganggo koko, nganggo sarung, atau nyadar. Sarungan terus katokan.
wadon juga nganggo sarung. Yang kadang anu gue banter ya sarungan bakal tuhan. Biar kemutan Mas tadi. Pondok niku wayah Ramadan urung dijemput kali wong tuane kula kok iseng jagongan kali Pak Ustaz Semandang nom. Nggih pas lagi cilik. Pak Ustaz, kula badhe tamat Pak Ustaz, wong puasa ujuke uli kumur-kumur apa ora? Ya uli sing penting aja kepanteran. Kok sampe ngene kumur-kumur mlebune banyu ping 3 metune mau ping 3. Oh, nggih. Ya upamane nek kumur-kumur ngangge kuah bakso asal lho. Jenenge wong wudu apa meneh lagi puasa, nggak boleh wudu dengan air yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki bojone tanggane. Jenenge santri niku ora usah adem, Pak. Sebab napa santri niku adate tetap. Monggo lah dibandingaken karo bocah ngaji. Nek kita adon santri teng pondok ketemu Pak Kiai apa malih wong kula ndendeng-ndendeng. Masih esuk dilakoni. Itu bukan menuhankan kiai Bu, tapi lagi tabarukah malah barokah menghormati ilmu Gusti Allah yang dititipkan kepada sang kiai, supaya nanti ketika terjun ke masyarakat, namanya santri niku punya dasar modal pertama. Bocah kok dari kecil wis didasari agama, kelak jadi apapun dia orang-orang yang pakai dasar agama. Pendidikan Indonesia jujur mawon lagi diuji begitu luar biasa. Ini kalau membawa surat saking Riau. Kasus ini di Senen, teng Riau niku saya wonten kejadian gini niku santri yang masuk pesantren wis ngerti peraturannya tapi melanggar peraturan. Namanya pesantren niku kan pasti punya aturan Pak. Itu kita harus tahu. Santri kudu pirsa, wong tani kudu pirsa. Niku namanya peraturan pondok pesantren. Salah satunya dan rata-rata mayoritas ya santri tidak boleh bawa HP, tidak boleh merokok, orang boleh nang warnet, apalagi keluar dari pondok tanpa izin pengasuh. Jelas harus menerima konsekuensinya. Nah, ternyata pemberitahuan itu tempat baru. Saya konten kejadian isu rame, seorang santri yang melanggar peraturan, bis ditegur sampai 3 kali si ajak mawon. Akhirnya pengasuh pondok mengembalikan santri kepada orang tuanya. Monggo arep pondok nang ngendi katong konsekuensinya seperti itu, sehingga malah wong tuane santri boten terima. Betul wali santri kata banget, betul bodyguard wartawan sekaligus bawa pengacara. Labrak teng pesantren. Lah Mbak Kiai, Mbak Kiai sepuh hanya duduk termenung kata gue zikir, kalau merengokna keluar santri pada ngecomprang. Dan ternyata sosok di rumah-rumah pakai namanya dermawan semakin melunjak, bahasanya kasar, kaku, kotor, sampai lagi nyepeng kertas di wali santri musuh sana sampuk-sampuk kakek tempat saudara Pak Kiai. Tapi namanya itu kata zikir. Dan orang terima kan santri liane, karena santri liane ngertos kalau lagi ceritane. Kula mikir lagi wong tuane kalau seorang kiai kayak gue apa maning ndoge. Nah iya ndoge berarti kan kecuali yang berputane wong bener ngucap anak lah patut dan wong tuane kayak gue kok maning ndoge. Al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan alam dunia. Jenenge wong tua, waduh anak sehat kok dirasani seneng, betul. Kalau menawi kon duwe anak, ada tertata, bocah pinter ngaji, hormati wong tua, rasane lebih bangga, betul Pak? Ning duwe anak kok orang duwe akhlak, orang duwe adat, diajari bola bali seperti itu, rasane wong tua yang mangkel. Padahal wong tua boleh kerja nyambut gawe munggo didik putra, beres Bu. Tekan rumah diundangi John. Nanti gue ya John. Berita kamar bocah lagi nyekeli HP, ya Allah John. Ki wong tua mucun gue nyambut gawe seraka gue sikil-sikil kanggo siramene kekeratus kerat bang ditulang setengah mati John. Wis tempi tak rolas John. Ngasih bisa tuh mau kiri semana aja tulanan HP bae. Oke gelem sekolah ngaji pinter nang usah nang John.
mbok yen diomongi si manut wis diomongi paling angel mien laire paling angel apa ya mak nyong laire paling angel iya nang masih dasmu kegeden senenge tiang sepuro anak sehat kok rasanya seneng lewi-lewi anak kok pengertian luar biasa ning ibadat bocah itu kumpul kabeh anak bareng awe 2.500.000 alhamdulillah biunge ki ngana 2.500.000 nggo tuku kinang aku dinapane karena sama Masya Allah dan 2.500.000 kan nggo tuku kinang uli rongcok setengah langgar ke kini merongcok setengah doer bilang aduh nuhun ya anak-anak muka-muka kita cekna barokah uripmu sing solih-solih kakak keturunan waduh mama kali kalau 2 juta nomor 2 juta bocah itu penyibadah 2 juta nang kabeh total 14.500.000 alhamdulillah takon karo Mbak Putri piung jangan kayak mau nangis barang apa jangan kecil sekarang mau sayuran apa lah kakaknya bila mengucap syukur alhamdulillah bocah itu kok 14.500.000 mulanya nyona langsa aku mamimpin konek gawe mumpit cacaran germin konek gawe 15 ini meskipun pada 35 juta ayo yuk sikit gawe manu gawe manu mau kepes menangkung kayak gawe manu tapi ya langkah buang karena bocah kayak kue langkah gak? pura-pura batalnya 2 jutaan tetapi boleh disepuh masih titi-titi putung ya pancen bener anak pada rumah merantau yang gerbatal alhamdulillah sarung gajah duduk kalau mau kena dan mamplok-mamplok 200.000 alhamdulillah 200.000 butuh apa digawa kabeh gila kakek yang putune 50 duit balik modal gila masih balik papan kebangetan gedang mentah digawa ketewel anak beras kelem mentah ayam sekutu-kutu nanti orang ketinggalan barang anak pada kali bapakku takut mana barang Mbak Putri bingung jangan nangis mana apa ini kita karena mumpung anak sebaik perantauan kurang apa lah kakinya berarti mengucap syukur alhamdulillah kayak rampok pada muda awal tenang tadi wong tua siji pisang rumah anak walu tapi anak walu tur mesti pisang rumah wong tua siji betul wong tua siji rumah anak walu dadi wong kabeh kasih dadi cempek barang anak gede sukses dadi KNS dadi polisi dadi tentara wong tua kebagian menggari cerita misalnya bisa cerita ditakoni tentangga nih mbak anak yang paling gede saya kira nanti alhamdulillah anaknya terus sukses kabeh barang senang pasir lor alhamdulillah ini alhamdulillah jadi pada waktu alhamdulillah jadi lurah nang pasir lor siapa sih balakai si hati orang siapa ada surah kita anak bara penyong kakak cilik corong manut ngajinya pinter sekolahnya bener alhamdulillah pada waktu dia jadi lurah bara penyong kasih jati loro sinang Jakarta
kota yang berkirim telung juta 500 Kebasiran Jakarta jadi bos rongsok ini pada rongsok anu ngakajan nu kera-kera rongsok kita sembarangan nomor 3 nang Medan akhirnya jadi Sentara sing bener apa? Orang geus kena kayak kudu saripah. Orang geus tua. Rasanya orang kena. Mama norena. Wong nemu puni kur nyerok melakukan gitu selesai yang boleh. Dan teman selesai yang boleh mantap. Satuan wis pernah singa kan urung pernah tua pantes tengah Quran dijelasakan waman nu'amir hulu nakis sufil khalqi barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya mulai sampai malaikat Jibril dongara pantes manggonang suarga wong tesin de wong tua tapi rasa menyakit yang sepuh rasa seperti orang wong tuane pantes manggonang suarga kudu masuk ngomong malaikat Jibril doangaten maka mumpung kasih diparing yang sepuh muka-muka yang sepuh kita diparing sehat panjang yuswa serta manfaat yang barokah ini tadi terdosakan zuriat yang soleh-solehah saya sampun mantuk tahun bersah diparing padang sembar kubure dikampilakan hisabe diampun sedaya khilafe tidak dosakan makome maneka tamane surga amin Allahumma amin Allahumma. Maka kita nikilah diwastani orang Islam. Wong Islam niku menungso sing ibadah berserah diri, berpasrah diri hanya kepada Gusti Allah dan tidak menyekutukan Gusti Allah. Lebih pantas disebut muslim. Tapi boten setiap muslim saged diwastani mukmin. Apa Bu? Mukmin niku menungso ingkang imane mantep dumateng Gusti Allah. Ning ora kabeh mukmin saged diwastani muttaqin. Napa niku muttaqin? Wong Islam ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata Allah, "Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Muslim, wong Islam ini konten 3 model. Model yang pertama diwastani zalimul li nafsi. Tulis. Bu, Ibu, ngasih buku napa mboten? Biasaan. Sebelah kanan sampai belakang, Bu. Yang belakang halo. Iya, yang belakang masih sadar. Kita cuma selek mau boten. Boten. Mulane mangkat sing kasih. Semoga cuma selek tetap badannya sing sehat walafiat. Rezekine sing barokah. Yang belakang ibu-ibu ngasih buku napa boten? Ya wis ora apa-apa. Bapak gue. Bapak gue. Assalamualaikum. Bapaknya ngasih buku napa mboten? Mboten. Betul pulpen napa mboten? Betul pulpen. Putih pulpennya. Ya. Dibuat sehari. Botol sampo. Oh, pulpen sing ora ana tutupe. Modele pasir lagi mancing-mancing. Niki kula setanglet temenanan. Soalnya kan kita lagi ngaji. Ngaji ini wonten 2 model. Pertama, metode ngaji hasbi. Apa? Hasbi. Niku ngajine para santri nek mangkat ke majelis ilmu. Gawane 2 kali pulpen soalnya ngajine ditulis.
Tapi kalau malam hari ini ngaji kita namanya samai. Apa? Samai. Sah lewat buku pulpen kantor aluk nih pengajian kita katakan memperhatikan terus pikantuk pahala mula sing sepuh ngaji nih samai anak-anak kita titipakan tenggeri Pak Kiai insya Allah. Bu, kutanya persani mondok napa dereng? Anak sing dereng ya monggo titipakan tenggeri Pak Kiai. Misal Bu Lurah, mriki wonten pasir lor, wonten tempe ki napa mboten? Yang takon lurahe. Rasa meli ku campur. Belum bayari ngono. Wonten tempe ki Bu Lurah. Sebelah pun di tempe kene, Bun. Masyaallah mereka alhamdulillah masyaallah. Terkadang teng masyarakat pasecam. Penonton gedungnya orang santri nih. Iku biasanya sih bangun adalah seorang alumni donatur. Kalau bangun gedungnya di sini, anak maning, mis anak santri nih, anak guru ngaji nih, orang anak gedungnya. Untuk manis anak gedungnya, wis anak santri nih, orang masih mulang. Seperti karena masih mulang kurang bayaran. Masih selalu sisi kemapir mentul-mentul. Setelah duit betul sarung, sebab orang bayaran. Kadang-kadang kita ya jadi wongko sekarang dewek mangkat ngaji anak dari masjid kamu sholat boro-boro apa sah kamu tua niki Pak Kiai turunlah niki anaknya kula buang ke masjid dibuang niki besok kayak dititor jenengan supaya nanti kau dididik agama boro-boro untuk pasar seperti itu boro-boro kalau gula kopi teh mangkat sekarang dewek maju sekarang dewek kudu kene ngono Cilacap malah ningung apa? Misalnya apa yang Cilacap tapi boyongan kangkene naik ngaji mau sekedar lewat internet ya dan saya ini ngaji lewat YouTube, media sosial karena memang pada zaman tapi naik ngaji mau sekedar lewat YouTube atau nyusupan akhirat gak Google tanggung jawab internet itu memberikan informasi tapi nek orang tua hanya didik anak sekedar pinter salah tapi nek wong tua didik anak pakai akhlak ini pun lebih benar kalau nek wong tua didik anak sekedar pinter sedikit internet Google lebih pinter dan ternyata teng desa atau masyarakat yang terjadi hari ini adalah duwis ngaji teng YouTube duwis anak informasi teng internet kiai mushola kiai masjid kiai pondok disepelekaken padahal kita ngerti dongane wudu ngerti dongane sholat mereka kiai kita simpan masjid dan musola harus betul antum disepelekakan nek pun dapat informasi dari internet anda tahu kali Pak Kiai kita maksudnya nopo bagaimana hukumnya sesuai kali syariat maupun buatan kalau dapat informasi dari internet buat sampai kok sana ilmunya larut ngaji itu harus sama kiai ngaji itu kudu di guru nek ngaji kok orang di guru berarti ilmunya buatan sampai tuntut tapi nek ngaji di kiai berarti sana teruntut ngantos duki sahabat ngantos duki kanjeng Nabi ngantos duki malaikat Jibril ngantos duki Gusti Allah di sekolah di pada ta'alum mungkin-mungkin diparingi ilmu ikan manfaat atau leluna dan gak bawa buku pulpen betul apa-apa yang penting semangat gini naos nek yakin ngajinya ngantos duki jam 2 subuh mungkin mulai setengah 10 apa ya mulai setengah 10 modelnya jam 2 ya Allah aku tidak bisa membayangkan amplopnya dalamnya kayak apa Nabi Muhammad Nabi Muhammad kata Allah ada manusia namanya zalimul linafsih saya ulang zalimul linafsih wong Islam sing bisa sholat tapi masih suka bikin dosa maksiat sholat si sholat tapi sih tadi rentenir kelas-kelas na duit mana duitnya pada mana bagaimana mas saya ya gue tenang alhamdulillah insya Allah kayak mereka yang terjadi si halalan toyiban amin Allahumma amin sholat si sholat tapi saya tadi kentolot dong tukang main kartu main judi gak usah dengan patrol bet dolarnya tadi kentol sholat si sholat tapi masih menghibah
rasane wong wedek-wedek aib orang lain. Sholat sih sholat, tapi tanggane tuku tanah dhewek katine Allah. Tanggane bangun dhewek bingung labakan. Tanggane tuku motor dhewek labane contor. Tanggane tuku kulkas tuku mas dhewek katine panas. Tanggane tuku truk dhewek sedrut. Tanggane tuku para berat dhewek tuku paramet. Tanggane mangkat kaji akhirnya dheweke mumet. Karena muat dirujuk ke rumah sakit akhirnya mondok. Betul sih ngomong ki sebelahnya ini. Sholat sih sholat, tapi masih suka bikin dosa. Apa sholatnya sia-sia? Ih, boten. Adanya itu Saripah. Nggak ada yang namanya ibadah sia-sia. Betul nonton. Semua ibadah ada pahalanya. Setiap ibadah untuk ganjarannya. Tapi kudu ini setiap gerak langkah kita konten petungnya. Sebab malaikat selalu mencatat, Allah selalu melihat. Wis sholat tapi esih gawe dosa. Sholatnya betul sia-sia. Dan akhirat tetap sakit masuk surga. Tapi kan sebelum mlebu surga mampir disit neraka. Ibune semua leburi ora apa-apa. Ora apa-apa, dikirane neraka musa dina rong dina sampai ribuan tahun, guys. Loh, sedetik ke neraka ora kebayang, Bu. Dulu pernah suatu ketika api neraka niku setetes pernah dibawa ke bumi. Ternyata sebagian alam dunia rusak hancur gara-gara setetes api neraka. Niku nembe setetes. Lho kok mlebu masuk surga mampir disit neraka. Beewonan tahun. Lah kaya ngapa? Soalnya apa? Untuk masuk surga kudu bersih dari dosa. Subhanallah. Besar lipat yang modelnya warna-warna banget. Minum bangunan gelas orang atu nyuge. Ditunjuk nganggut jempol muncratnya minum. Kalau modelnya pasir lor di jempol nangka pada dari sumpah. Tujuannya itu kudu masih muncrat-muncrat. Salawat Nabi Muhammad. Ribuan tahun ke neraka, bukan kebayang. Lo mau masuk surga kok mampir di situ neraka sampai ewonan tahun masih bersih dosane nembe pantes mlebet ke surga. Sing akhire Gusti Allah taklon karo malaikat Malik. Malaikat sinten, Bu? Malaikat Malik niku sing jaga neraka. Malik, sare kok dawuh Gusti. Sing wis kudune masuk surga wis masuk surga kabeh, sampun Duh Gusti. Sing kudune mlebu neraka wis nang neraka, sampun sedaya Duh Gusti. Giliranmu masuk neraka. Hah? Kula iya. Lah kula salah nopo? Ora salah. Ning tulung masuk neraka. Goleken manusa sing wis ewonan taun te neraka, tertinggal ada iman sebesar biji zarah di dalam hatinya, angkatan lepokna hari swarga. Anjir, senikot dawuh Gusti tenang. Malaikat Malik lebat ke neraka. Dicarilah manusia yang punya iman sebesar biji zarah. Korek. Malaikat Malik lagi batin. Indo kawin temennya. Korek. Iman sebesar biji sarah di dalam hati kaki sartam. Biji sarah niku biji sawi. Sawi cara genglot cesin cara bikin apa? Sawi gen. Wah, ada iman sebesar biji sarah. Oleh malaikat Malik diangkatlah, langsung dimandikan di Nahrul Hayat namanya. Sungai kehidupan dan akhirat namanya Nahrul Hayat, khusus untuk mencuci iman-iman manusia yang tertinggal wonten ing neraka. Barang wis dicuci Malik semuanya kesemrumpeng dadi awet neraka, barang dicuci teng Nahrul Hayat balik Malik kados dene sedia kala.
semangat kewas untuk manusia baru pantas dilebetaken teng surga. Mau masuk surga tetap mampir disik neraka. Kinten-kinten jenengan milih sing arep langsungan apa sing mampir disik? Langsungan. Langsung mlebu surga. Seniki napa ngenjing? Dari milih dina. Wis sholat tapi si gawe dosa. Maka rumusnya wong sholat niku kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat niku kan ngedurke perbuatan keji, perbuatan mungkar. Wong anggere wis bener sholate, wong anggere wis bener sujude, pasti saya akhlake niku pun hak paten seperti itu. Lah wis sholat masih seneng gawe dosa, mungkin sholatnya kurang disiplin, suka ngapelin waktu sholat. Mungkin sholatnya kurang tumakninah, mungkin sholatnya gak pakai ilmu, mungkin sholatnya kurang khusyuk. Saya akui sholat khusyuk anginnya luar biasa. Kalau sering kejadian bu, mangkat ngaji dijajani munggah kasih jebulane munggah kongen. Itu hampir rata-rata setiap pengajian, dan seringnya dari 100% bisa kita 54% lah sing saged jujur. Dan ternyata sholat khusyuk akhirnya luar biasa. Dulu kan Nabi pernah mengadakan sayembara lomba sholat. Lomba sholat niku tuh cepet-cepetan oleh sholat. Lomba sholat itu adalah ngecek kualitas sholatnya para sahabat. Hadiahnya nggak main-main. Hadiahnya adalah sorbannya Kanjeng Nabi. Sahabat semangat, lomba sholat. Semua ikut lomba sholat. Dan satu persatu gugur, satu persatu gagal, dan tidak ada yang juara sama sekali karena gone lomba sholat mau kepikiran hadiah sorban. Itu sekelas sahabat. Baca sholat khusyuk lama. Lah pemerintah Musa mau dalam pikiran kayak mumpuni. Tadi pagi kalau isi pengajian tentang Rembun Kebumen, lalu di rumah pengajian tentang Kelurahan Taman Winangun Kebumen kota. Saking Taman Winangun kalau pindah ke Kebumen, injak pagi kalau tentang Purworejo, lalu turun ke Kebumen, lalu yang malik kasih ke Kebumen. Satu hari kok cair. Pengajian kiai sing ceramah sing ngitung amplop panitia. Ya muka-muka tenang besar ibadah. Ini cuma buat ngajak jenazah ngitung amplop nyong. Lagi menceritakan kalau saya satu hari 3 lokasi pengajian, yang kalau buat ngatur jadwal, lagi buat bagian waktu sholat. Pernah kalau nego mangkat ngaus jam 11 pagi dijajani naik. Saya punya prinsip, saya lebih baik menunggu daripada ditunggu. Kadang nonton terlambat yang cenderung dalam dilakukan macet, balik bocor ataupun lain sebagainya. Tapi kalau berusaha selalu kasih, karena guys senang kalau panitia pembicaraan yang dikasihkan panitia ini senang, balas gitu. Masanya pun tenang. Maka kalau pernah makan ngaji tengah 10 tekan lokasi dan ternyata acaranya sambutannya dawat-dawat, penampilan santrinya kata luar biasa. Akhirnya kalau munggahnya jam 11 siang, modelnya kalau jam 1 nggak kira seperempat. Walaupun nanti ini kalau tetap boleh ceramah rong jam, karena kalau kan pun diundang. Kalau ini panitia saking RW 5, undang kalau boleh nampungnya lain setahun. Kalau ngajinya sedang, aku kan pengertian. Munggahnya jam 11 siang, memandang jam 1. Nah ternyata walaupun ditunggu untuk lokasi berikutnya, buru-buru mampir makan, mampir minum, hanya mampir sholat ke masjid. Pas waktu itu kalau mampir ke kecamatan Butuh Purworejo, ini aku ngambil terkejadian masjid yang saya singgahi. Orang kejadian takmir masjid menanggung maling kotak amal. Takmir masjidnya teriak-teriak tulung-tulung yang malah malingnya ngadakan besok. Nyur takmir masjidnya perutnya ditusuk pisau. Sempat dibawa ke rumah sakit tapi buatan ketulungan. Tapi udah niku para warga dan udah niku tergabisa akibat Kamtimas langsung menika maling, alhamdulillah ketangkep. Mulane dadi polisi dadi tentara wetane aja gede-gede. Polisi wetane gede. Iya, enggak polisi tentara wetane gede.
Buatan apa-apa Pak Kapolsek padahal langsung ditutup di kalau Pak Kapolsek ini buatan gemuk cuma mandan lentung sedikit. Wong lemu tandane kathah pahalane. Nek kering kue tandane lagi dosa. Kalau polisinya subur, berarti masyarakatnya makmur Allahumma. Nah, sing kula singgahi sekitar daerah masjid mushola ini kuman dari sepi Bu. Jam 1 siang kula mampir mau masjid pintune lawange sedaya pun dikunci. Nah, kula posisi pun ditunggu teng lokasi kedua, kula mlayu teng pom bensin teng rest area. Ya kepripun malih wong situasine darurat, kula mampir sholat teng mushola pom bensin. Dan kula dilamar dan gugup dados sholatnya teng pinggir pintu. Ustaz betul ikram lagi maca suratan khusyuk, ijik-ijik karo gemblung mlebu. Dikira orang Pak, itu salah satu resiko sholat di tempat umum begitu Bu. Lah, di dalam gemblong yang mlebu, mungkin muter, sepatuku, mau cincin, mau tunjaka, terpilih, ya alhamdulillah, sepatunya si butuh, yang balik mana nyari musola, harus nanggone sholat. Sholat kok, kayak muter sepatu, astagfirullah, pergi ngelarangnya kok butuhnya. Pantes orang bersandaranya, nang kancane kepidek sandalnya sing lanang atine. Ya Allah jangan-jangan sepana-sepana sing tak sepatunya udah sikile. Lo istighfar terus tak ulangi mana sholatnya kang awal, tak bertelat lemah dan banter. Wah, aku sudah keperluan khusyuk pada kondisi maca kabirah alhamdulillah lolos, maca fatihah rata mau kanan rata mungkin. Maca suaranya khusyuk, malah sepatu gemblung mana? Dari Maroko pas ngomongnya temukan siji mana ya? Oh iya. 24 tahun kurung bocong-bocong ya. Ini sekolah rampung-rampung. Iku sholatnya jomblo begitu. Maka niki sini urung pada bojo, jombloan-jombloan. Nek sholat aja seneng sholat dewekan. Eman sholat, eman masjid. Sholat jomblo kok sholat dewekan ya Allah. Kepikiran jodoh terus sumpah itu nyono. Semua aku di dewek. Ulane kita nek bar sholat niku wiridan dhisik aja langsung kencing minggat dosaripah. Sekarang sholat tuh semenit cepat langsung kencing minggat. Dan bersolat semenit ya memang cukup, tapi kan orang bisa menghadirkan Allah di dalam hati. Angger sholat sekedar 2 menit 3 menit niku hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka sholat harus pakai ilmu. Ngibadah nanggung ilmu, dan ngibadahi berantakan. Ngibadah nanggung ilmu, ngibadahi bubrah. Lalu sholat kok nyeci seneng gawe dosa. Mungkin sholatnya nggak pakai ilmu, mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin sholatnya kurang tumanina, mungkin sholatnya kurang disiplin. Senangnya pelan waktu sholat. Musafir itu nanggalan orang, depok kalian orang, biar unsur halangan orang. Lagi nonton TV ke rumah dan turun lagi nonton patroli. Semoga tanggung kalau nonton suara hati istri. Dan ini nek ngelantur sholat, itu bisa jadi penyakit hati. Sebab nopo, betul belajar disiplin. Mulanya aku nggak ngaji wongi, rampungnya jam 2 subuh, nyong. Ini mau temenan. Soalnya, apa mana ngaji berduhur? Rampung ngaji kok jam 5, ya Allah. Ini kukul paling wanti-wanti. Soalnya nopo? Senengnya mau wadon Pak beli ngaji, kurang coba ini rumah kaki mampir guys. Ketemu tanggane, Saripah beli ngaji apa? Ya kuritem. Ih beli ngaji kok sore temen ya lu kiai ini doyan ngomong. Ini Saripah mampir di sekali ngomong, aku ngambil kali kamar mandi tek sangan juta. Ngobrol kamar mandi sangan juta setengah jam dewek. Nanggalan masih ketemu kalau Yusol. Ayo Sol dikar paling nanti ada marung Saripah tuh kok nyamuk. Boleh ngajak lagi kalau mampir di sekali boleh hitam saya. Kita ngambil ke kamar mandi saya tek sangan juta. Alah. Asal percaya orang mana itu kan ngomong aja tuh. Biasanya kayak itu iya namburi langkah bentuknya. Kamu kamar mandi sangan juta aku tanya nanti dia nggak berlian tuh anak boleh langkah bentuknya.
balik ngaji untuk kagak palanya brodoli. Kamu ngaji nang kurang seberapa, urung sholat masal, ngambil mek panyut tuh Bismillahirrohmanirrohim. Mana kecap mah, cewek mah. Kakak kipa, karena kita cewek kita sita, kita wangi kita sita karena kipa. Punya kinonton virus corona. Kina betat kiramet banget punang Indonesia mah dan darurat. Kina Cina 1.500 lebih mau mati gara-gara virus corona. Nang Klaten nang mati kentuk tahun. Bagus sulit banyak keberatan oke pak. Gue rasa jenengan khawatir nemen. Nek jenengan kepikiran buat malah urung virus corona mati disit mereka pak. Disit TV nih, merasa mikir warna. Sing penting bersih, cuci tangan, jangan jaga kebersihan, sering-sering gone wudu, sering-sering gone gawe antiseptik, kan gone jaga kebersihan ku sing tenanan. Ku rasa dipikir tirip pita disit ben. Ki kunyo direwangi urus sholat masal boleh ngaji. Ki bocor jual ki tulung disit nyo direwangi. Anaknya semut, mau karo papaten. Kenapa nek karo papaten? Bapakku senengnya nganggo tungkat mah. Senangnya anakku pakai akordion. Saya makan gini ku bapaknya senangnya nganggo tungkak. Ngeralus-alus kayak baru. Senangnya nganggo tungkak. Lanang-lanang. Akhirnya ibunya terpaksa mau ibutannya ngasih jangan kulo sholat asar, ketabrak maghrib, datang repot mau ibutannya. Akhirnya gue sholat maghrib malah ketungkul bingung mulai niat sholat sholi fardul maghribi salasa wala raboni maka kata Allah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Mulai kita yang disiplin menggunakan waktu supaya Allah pun disiplin sama kita. Amin Allahumma. Hidup di dunia sementara, tak akan abadi selamanya. Janganlah kamu berfoya-foya. Ayo sembahyang, mumpung badan kita masih sehat. Mari kita jauhi maksiat. Ayo cepat-cepat kita taubat. Ayo sholat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa darati ya fataya siratal alami ya muhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa darati ya fataya siratal alami ya muhailal judi wal karami anu saning naiki musa ora pikarate makin nyambut gawe samestine manungsa nang ora beling lawas padha sambat ayo padha sholat aja sira banget iya nang kula wae kecurupan lirik marang sira lirik malaikat nyambut nyawa lirik Krishna kok lagi semua yo ayo makani sholat jangan sembahyang Gusti Allah I love you I can stop loving you but you're ending nikmat swarga menunggumu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa darati ya fataya siratal alami ya muhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa darati ya fataya siratal alami ya muhailal judi wal karami. Aku kan selalu mengingatkan kamu jika
santri-santri saking Wiworotomo tambah sholawat tambah mahabbah muka-muka tambah syafaat. Panjenengan dipatosaken santri kang leres-leres sholihah ilmu ingkang manfaat barokah sedaya cita-cita njladipun ijabah minallahumma amin. Bu rasa kresek kok dari ngendi anu telu nambah siji jadi ngajene tekan jam 2 sholawat Nabi Muhammad zalimul li nafsi bisa sholat tapi senang kali dosa. Yang kedua al-muqtasid, saya ulang, al-muqtasid bisa sholat orang kali dosa tapi nyepelek amalan soleh, nyepelek amalan sunnah. Sholat orang kali dosa, orang syirik karena Gusti Allah tapi tanggane hajatan orang gelem kondangan, tanggane sakit orang gelem dilik, kepetumpung orang gelem salam, kepetumpung orang gelem senyum, sampai-sampai anak RTN orang gelem melu, anak acara fatayatan muslimatan aisyah boten saged derek, malah restu orang gelem melu sama sekali babar kelas, cara cilacap berang gunung. Caranya apa? Sami berang gunung. Wong anggere seberang gunung biasanya duwe akhlakul ngene dia. Jadi aku mempan, soalnya aku kadung, orang gelem metu, orang gelem sarabung, merasa paling pintar, merasa paling bisa, merasa paling sugih. Jadi aku orang mempan. Na'udzubillah ini. Senang damel amal soleh, senang damel amal sunnah, karena kita niki derek lan golek syafaatipun Kanjeng Nabi. Namanya golek mahabbah. Beda kalau cintanya suami istri namanya mawaddah. Mawaddah artinya cinta yang tanpa rasa pamrih sampai pengantinannya untuk membeli nanas. Malam pertama pengantin latun kira-kira rasanya kepengen tuh dan dikimput-kimput namanya tuh tidak pernah dicap kompromi dan dikimput emang mulai dawati pengantin rasa manis. Itu namanya mawaddah, cinta tanpa rasa pamrih sampai untuk mampunya nanas. Iya tapi beda kalau pengantin lawas, pengantin bodol apa main bodolan pengantin jalan kamar bapaknya kepentut jadi aku rasanya kepingin jejak bapaknya kepentut kaki ngomong permangan badan apa makin niki mangkat ngaji bareng-bareng Mbak Putri kesan waktu Mbak Kaki ngomong matane kecicilan orang kemutan biar mulai jadi pengantin anyar laku bareng sewat dan kesan waktu pengantin kaku syok aduh deh si sakit tundingnya kalau si sakit jempolnya sih terus-terus bokong namanya mawaddah, cinta tanpa rasa pamrih sampai untuk nambune nanas. Sabar disit yang mumpuni, insya Allah orang tahun maning itu rasa nanas. Sementara jomblo kutlake goreng puasa. Cintanya suami istri namanya mawaddah, tapi nek cintanya umat kali Kanjeng Nabi namanya mahabbah. Apa? Cinta sih kakian pamrih ngambil baca sholawat sepisan mus ngarep-arep syafaat, ngarep-arep kuih barokah, ngarep-arep kuih tentrem, ngarep-arep nyesuk barang karo Kanjeng Nabi kan swargane Gusti Allahumma amin. Maka wonten tiyang aneh ngaku niku gampang tapi sing angel ki diakui. Saya ulang, ngaku niku gampang tapi sing susah diakui. Contoh, kula mumpuni ngaku dados putrane Pak Sekcam, kula ngaku. Tapi pertanyaannya, apakah Pak Sekcam mengakui mumpuni putrane Pak Sekcam? Mana Pak Sekcam? Rasa milikku campur. Lu bayarin orang. Tapi melurunan. Kelalen. Jadi kini judulnya kiai urunan. Tapi mas redok temen. Pak Sekcam buatan mangsuri karena Pak Sekcam bingung kali kapan aku dianak ciri-ciri munturin rongos. Jadi ya, nyongnya orang merongos-merongos banget bu. Malahnya nasi ngomong bocah-bocah kayak gini. Ngumpulnya jane kue ayu tapi lagi mingkem. Karena pas rohim itulah sepunya kan pamitan waktu paling aksi Asia.
Kula pamitan karo Bupati Ningo. Pak Bupati kula nyuwun izin doa restu siada badhe mangkat lomba sing tingkat Asia. Yang anak mumpuni 2014 wis didukung masyarakat Banyumasan bisa juara 1 mereka SMS. Nomor lorone dari tingkat Asia makili Indonesia orang mau makili Cilacap kan karena dia mau iskancah Asia ke ngapura kalau dia mau boleh bisa langgar kayak untung dipakai keliling. Kalau Pak Bupati untungnya kalau kan di apa kejenis di PH. Supaya ditendrak. Lino siru Pak Bupati jane ngimpun kata dokter-dokter namanya supaya untune kok dibronjong. Emangnya rapi lah diterani sebagai gue tapi sinarane kok malah dokter tulang barang. Ini jenengan itu kan juga tulang Bu. Apa mana kepala kan bukan saya saraf. Tapi tak pikir-pikir lah usah diganti lah. Nyatane jadi siapa kalau masakan kok bisa sama anu mereka masuk gitu. Jadi kan saya orang tertawa itu tak jalan kayak keberan dengil-dengil orang apa-apa katanya jangan keberan nanti ketungkul misalnya dengil-dengil pas rame 14 klo pada mantili sing tingkat nasional kosong kali kayak pulau kita si mondok Darussalam tapi mondoknya mondok ngalong dan Darussalam apa kali sofa untuk palu mereka kosong kalian bah kalau pada mereka Indonesia yang anak mumpuni ternyata pakai hari ini pun menyampaikan ijazah selembar kertas HVS ya Allah lo senang sangat deh pakai nanti koran kafe santri tak pakai ijazah ini sedurungnya kau ngamal ijazah kan nom aja ngasih ijazah kan kiai sedurungnya nom sampai dikelalena tetap jamal nggak walaupun ngalih ijazah karo kowe terus kiai pulau apa hari main panjenengan walaupun ibaratnya berat palak dinas guru pinter-pinter tapi karena aku istiqomah dari dulu barangkali nikulah Allah ngangkat derajat panjenengan saking tungan-tungan simpun istiqomah tambah kata ijazah tambah kata amalan muka-muka kata kita goreng lakoni amal sunnah muka-muka dadosaken barokah Allahumma mulane untune kula meraos dengan iki bagus banget saking ngobrol kayak berapa-apa nah jalannya ngerayu nanti minta berapa-apa lah akhirnya kaki mengaku rayu tapi karena aku nanti dia dicintani kon mengar selalu ada Nabi Muhammad golek amal sunnah itu saking gampil dan ini roja menggulang mumpung ditarik kesempatan jangan sampai disia-siakan sing dereng puasa yang petakan lah satina telung dina lakoni puasa sunnah roja tapi punya rutan puasa Ramadan apa dereng ada si dereng ya Allah targani yusaripun soalnya tak ulama sih berpendapat seperti ini pertama konten ulama sih mendikakan nek burung ngarutan puasa Ramadan kok ngelakoni puasa sunnah jadi puasa sunnah buatan ditapi alias buatan sah ini ulama yang pertama mengatakan seperti itu tapi ada ulama yang karena baik mendikakan kalau goreng nyarutan puasa Ramadan dibarengaken karo puasa sunnah maka sah ngelakoni puasa sunnah tapi jangan kualiknya teh ada sampai ya Allah nang dinaki nyarut dinaki kula puasa rojak karo nggo nyarutan puasa Ramadan salah sunnah niku boten saged nggih wajib maka jangan sampai salah ya contoh kados niki ya Allah dinten niki kula nyarutan puasa Ramadan tapi apa sih tak bulan rojak ya muga-muga kalau gue nyarutan puasa Ramadan ya kapalinan barokah puasa sunnah rojak amin Allahumma amin karena apapun pada kasih disit boleh ngelakoni nyarutan puasa Ramadan kecuali puasa sunnah Syawal pamane Ramadan konten sing bolong jangan terus Syawal ngelakoni puasa sunnah 6 dinten dari nyarutan puasa Ramadan boten apa-apa karena memang itu sangat darurat waktale maka inilah pentingnya ngaji kali Pak Kiai ngaji kali punyai dan boten salah paham dan terlalu mantap melakukannya malah sunnah saking gampangnya bermulan kanjeng Nabi kasih perisai dan kepingin keluarkannya tema yang tentrem keluarkannya barokah rezekinya lancar setiap bulan walaupun bukan bulan Zulqa'dah bulan Zulhijjah bukan bulan Rajab bukan bulan Muharram
tetep tiap bulan nglakoni puasa 3 dina. Ora urutan ora apa-apa, tapi diusahakan berbulan itu disisihkan 3 dina kepada nglakoni puasa. Puasa apa terserah. Puasa lakone dewek, ketone anak, ketone bojo, bahkan seorang ibu niku kudu memberikan protein gizi sama anak, bukan hanya makanan. Bersolat, apa menit bersolat itu minimal hadiah Fatihah ping 11 khusus liputan jenengan. Ya lo niku luar biasa. Itu minimal 11 Fatihah khusus liputan panjang. Silagi kerja kepenak lagi pada ngaji ya gampang nyerap melu karena apa? Konten melakukan amal soleh, amal sunnah saking tiang sepuh apa manis suat tahajud, suat hajat, suat witir dari dia mulai ya Allah wis makoni syariat amal sunnah yang dilakoni orang gawe dosa moga-moga dadi golongan nomor 3 namanya sabiqun bil khairat. Saya ulang, sabiqun bil khairat, ya syariatnya dilakoni hakikatnya ketinggalan senang gawe amal soleh amal sunnah orang lakoni dosa boten melakukan perbuatan keji dan mungkar tapi kudu hati-hati siap ujiannya berat. Salah satunya adalah penyakit sombong yang menyerang. Dia bisa sholat nyebungakan sholatnya, dia bisa puasa nyebungakan puasanya, dia bisa sodako nyebungakan sodako, dia bisa nganggo jilbab warung-warung jilbaban sengit. Jangan seperti itu. Kita yang udah pakai jilbab moga-moga diparingi istiqomah, lihat orang nggak jilbaban justru dirangkul. Tapi Pak Sekta merosah melu rangkul. Yang rangkul dari itu saja. Ya walaupun jangan ayu nek nganggo jilbab mesti ayu ke nganggo jilbab modelannya ira usah bayar iso mesti pindah bayar ora apa-apa. Kira-kira nih dari golongan pertama, kedua dan ketiga ada orang yang sholat tapi masih bikin dosa, ada orang yang udah sholat orang kali dosa tapi nyepelekan amal soleh, ada orang yang Islamnya betul-betul sempurna. Kira-kira kita nomor pertama, kedua nomor ketiga, kedua nomor pertama. Dijawab aja mandanangnya ya Bu ya. Soalnya nopo kenapa kok jawabnya kuangil dalam kita edek orang bisa. Nilai ibadah ini ku buatan sakit dinilai oleh kita sendiri yang nilai Gusti Allah. Anak wong tatoan lakoni sholat nek secara fakih ora sah kudune, tapi sholatnya ditampi boten niku haknya Allah tuh. Maka kita yang tidak tatoan aja sampai tatoan. Sing tatoan bener luar biasa Bu. Tetangga saya ada Pak, mantan bajingan tengih. Terus bajingan ketambahan tengih pun lawas banget boleh jadi bajingan sampai expired mau kada luar sah guys sakit lawasnya boleh jadi bajingan tengih. Tapi ternyata hidayah namun kagungannya Gusti Allah. Dheweke Kabupaten Nasuha saya berani ngucap dheweke Kabupaten Nasuha karena dheweke berusaha menghilangkan gambar tatoknya karena kepingin banget sholat kan dileser nih begini ngilangakan. Ternyata dileser malah berudul dagingnya ngoreng sampai ngoreng lawan kanan lawan kiri barang korengnya garing ternyata jebule tes worten ikut bekasnya tato susah sangat ikut tato ikut dihilangkan walaupun yang dileser sampai yang bagi tetap semangat tidak urus orang mau ngomong apa yang bagi tetap belajar sholat bahkan dinten-dinten sholat lima waktu belajar sholat cinta dan ketika di punduknya mana waktu lagi sujud sholat subuh berjamaah sempat iri kalau kebajinan iri kalau iri kalau bajingan sing kalau iri kuatit teman posisinya di punduk lawannya waktu karena ibadah kita yang kadang sudah berusaha baik dilalah anak kepleset dan ternyata Allah akan mencabut nyawa kita disesuaikan dengan amal kebiasaannya sehingga seni ibadah dipundutnya kalau ibadah sehingga seni maca sholat dipundutnya kalau maca sholat sehingga seni zikir dipundutnya kalau zikir sehingga seni tadarus Quran dipundutnya kalau maca Quran sehingga seni ceramah matinya kalau ya siapik sih kan emang lu bojo nggak bisa nawar Pak
Fa'idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Amun istaqati di masa ajali manusia gak bisa diundur, gak bisa dijono senajan anu sesaat. Kita dianjurkan selalu berbuat baik supaya Allah nyambut nyawa kita pun dalam keadaan sing baik. Allahumma amin. Ngaji sukses bukan dari banyaknya yang hadir, ngaji sukses bukan dari lucu ramenya sampun bicara boleh sama, bukan, tapi ngaji sukses terlihat setelah pengajian. Adakah akhlak kita lebih baik dari sebelumnya? Apa akhlak kita masih sama dengan kemarin? Masa berngaji aku masih seperti yang dulu? Namanya rugi guys. Masa masih jatuh di lubang yang sama? Harusnya kita jadi orang beruntung, aja jadi orang celaka. Masa kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin? Kita dianjurkan jadi orang beruntung, sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang jauh lebih baik dari sekarang. Allahumma amin. RW 5 luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat mangan seliting yang boleh buku kom jilbab kuning bawang sepuas kompas. Boleh salaman jalan mungkin kenceng banget nih, seruk dari kantor pulau naik salaman kali ibu-ibu nih bu, naik udah pulau kan ke Sinom kok diambung tangan nih, biasanya tertarik banget orang ini loh gue kok sepupu malah ngambung tangan di Sinom, malah kok tangannya jadi cerutak. Gue tarik, lah akhirnya kabarnya jadi wah mumpulnya belum salaman gara-gara virus corona. Nggak seperti itu, saya hanya berpikir bahwa bukan virus corona nggak sampai wonten mriki. Maka kita boleh waspada, takut berlebihan jangan, boleh waspada. Maka Kanjeng Nabi pun mengatakan sehat taka oblah sakonik, gunakanlah masa sehat sebelum datang masa sakit. Berarti kan kita pun waspada, jaga kesehatan, banyak-banyak cuci tangan. Yang penting cuci tangan, makanya kondur saking pengawasan di dalam cuci tangan. Badai sare ya tetap cuci tangan bersih-bersih, badai darah pun ya cuci tangan, kata-kata dari wudhu, apalagi jaga wudhu nih ya Allah. Bapak pulau karena jaga wudhu, maka tenang beda saya mencolong, jeblan anak baterai nih. Sare bapak tengah tukang ngobrol belut. Jadi kan batu karena baterai nih, mencolong pada batu pakai iya. Oh jaga wudhu juga batunya mencolong. Jeblan baterai nih, jaga kebersihan wudhu. Apa maling jangan wudhu menikah itu kebentuk wudhu maning. Tapi berwaktu pancenang ngelanggar kon jaga wudhu apa maling masih punya kewajiban latih wong lanang. Terus saking bermenikah sing penting jaga kebersihan, kula panjenengan jaga lingkungan. Ketika adil sama lingkungan, Allah pun adil sama kita. Allahumma amin. Kalau memang kaget Pak Sekcam Pak Prabu niku, Pak Camat pun menghimbau saya supaya setiap pengajian yang nyampaikan pun jaga kewaspadaan sebab Indonesia ada sekian orang. Kula tiba-tiba banget kula. Kalau mau ketemu kira-kira dina-dina diserah hukum. Tidak-tidak kesalahan kurang kan akhirnya kok pindah nama tapi tak pilih wali ya insya Allah. Kalau bikin hati-hati salaman kalau ibu kakek mau jaga tali silaturahmi kita. Simple pikir adalah mugi-mugi virus corona tidak sampai wonten mriki. Mugi-mugi Indonesia dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Kita semati pun tetapkan Islami, kita tetapkan imane, kita dari ihsane, kita sehat panjang uswa, bisa tamafati kabarokah, zuriat soleh dan solehah. Paling kita diberikan istiqomah, doa kasih sakinah mawaddah warahmah, kesan sakit husnul khatimah. Amin Allahumma Allahumma. Kan menit paling ibu ya. Sekedar paling sewu. Kalau tidak akan memiliki doa, karena kalau kasih sampai. Kiai kalau itu pesan satu ini keluar bojo, ada satu yang tak rapi. Buatan para kalau memiliki doa. Untuk sama kita saking bapak kiai semoga kagak sotak tim keluar sampai tematan kiai mendadak malam barokah di saking bapak kiai semoga. Saya tematan selasul sangat RW 05 saking perumahan Pasir Indah atau selasul sedaya masyarakat kota Ikaran Luas khususipun Bapak Binsa, Bapak Sekta, Bapak Kawasan, Bapak Binsa itu adalah pengumuman dari akhirat.
sing sapa wonge mangkat ngaji urung dipimpin doaku kupen bali amangka bapake bojo maning. Ampun bandur men kasar menit paling sekedar buka hikmat ngencakan dinten-dintenaken ibu nggih. Kali ini mulai kasih kula nyuwun kasar menit paling kanthi hikmat kita mengaminkan doa yang sama ke dipun kiai Bapak Kiai. Saking terus dari Ramadan nanti mapunten. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon diberikan ugi mohon dijikan. Usikum warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun imani kalian Bapak Kiai Mahali Sumoga. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian tadi tausiah yang disampaikan Ustazah Mumpuni Hayati. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan apa yang telah disampaikan, dan semoga langkah kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah dan selalu istiqomah di jalannya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu doa. Kepada Bapak Kiai Ahmad Mahali MTW dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap iman ila syafaat Rasulullah SAW di atas majlis al-barakah wal hidayah wa ni'mal syafaat bi niyatin shalihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yughayyiru masjidan ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa khatamin nabiyyin wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa khatamin nabiyyin wa khatamil mursalin wa fi kulli waqtin wahid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ahyina bil iman wa binna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa sallimna wal mu'minin min afati dunya wal adzabil akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin wa sallimna wal mu'minin min afati dunya wal adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadama fil hali wal mal. Innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa qiyamana ruku'ana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tamin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم بارك لنا في رجب وصعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وصعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وصعبنا وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية بالجسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وطوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم هون علينا في شكرة الموتنا والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والقهط والجمرات والطعون والفتن ما لا يصف غيره اللهم اشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والقهط والجمرات والطعون والفتن ما لا يصف غيره اللهم اشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والقهط والجمرات والطعون والفتن ما لا يصف غيره اللهم يا الله اللهم يا الله بارك لنا في هذا الدنيا وبارك لنا في الآخرة يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعفو منكم ورحمة الله وإليكم الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.